Selamat malam. Salam Tuan Jenggot. Salam sehat. Salam sukses. Anda hanya bisa sukses kalau Anda sehat. Pada episode malam ini ya, kita bicara santai saja karena ini juga channel santai-santai saja. Tidak ada yang terlalu serius dibahas. Ini adalah channel sehari-hari ya. Masalah yang kita hadapi sehari-hari. Pada episode ini kita akan masuk ke pembahasan definisi akal budi ya. Seperti saya sudah katakan bahwa channel ini terbagi 3 ya. Definisi akal budi, studi kasus, dan kesehatan ya. Hari ini kita membahas definisi akal budi karena untuk kedepannya selalu basis pembahasan studi kasus kita adalah akal budi. Jadi saya harus berdiskusi dengan pemirsa apa itu akal budi. Ini menurut saya, tentu pemirsa punya definisi yang lain. Saya juga tidak kaku soal masukan dari teman-teman ya. Jadi untuk episode kali ini ya, kemarin kita bahas bagaimana munculnya budi ya. Budi muncul itu bagaimana? Budi itu saya maksud budaya. Ya, budaya yang ada di masyarakat, juga nilai budi yang ada di diri kita. Diri kita juga mempunyai nilai budi, dan ini diwariskan dan diajarkan oleh lingkungan kita ya. Jadi di gen kita menurut saya ada nilai-nilai budi yang warisan leluhur kita ya. Mengapa kita tidak mudah melakukan kekerasan ya? Itu karena ada warisan gen di tubuh kita, di DNA kita ya, di tubuh kita. Nilai-nilai tersebut diwariskan ya. Menghormati orang tua itu mudah kita terima ya, mudah kita terima, diajarkan oleh orang tua karena udah ada nilai itu di dalam diri kita ya. Kita tidak sulit menerima ajaran-ajaran dari orang tua, dari sekolah ya, nilai-nilai baik itu ya, dari guru-guru agama kita, karena memang sudah ada ya. Kita tinggal mencoba mengingatnya kembali. Jadi budi itu memang sudah selain yang ada di masyarakat yang disebut budaya, di dalam diri kita juga sudah ada ya. Itu yang saya sebut juga sebagai hati nurani. Nah, bahasa lainnya itu hati nurani ya. Dalam beberapa kasus misalnya ketika kita melihat pengemis ya, kita bisa memberi dengan mudah ya. Padahal itu kalau memakai akal itu sesuatu yang sebenarnya tidak dianjurkan ya. Mengurangi uang berarti mengurangi kesejahteraan, tapi budi ya, karena itu juga bagian dari gen kita, hati nurani itu. Jadi budi yang ada dalam diri kita itu disebut
hati nurani, ya. Tapi apakah hati nurani itu selalu bernilai yang baik? Nah, ini masih kita akan bahas pada episode berikutnya, ya. Sama seperti juga akal, budi juga bagian dari survivalitas spesies kita, ya, Homo sapiens. Tetapi ini lebih berguna bagi survivalitas kelompok, ya, kelompok komunal, ya. Karena apa? Karena lebih banyak berbicara, lebih banyak mengenai di luar ego kita, ya, kepentingan kita. Itulah budi. Nah, jadi akal, dahulu awalnya akal, kemudian melahirkan budi, dibuat konsepnya, diimplementasikan di masyarakat, di kelompok, di negara. Kemudian ini juga disimpan di memori, di gen kita, menjadi sifat kita yang saya sebut dengan hati nurani, ya. Ini nilai-nilai kebaikan itu memang sudah ada pada diri manusia. Itu mengapa manusia tidak begitu susah diajarkan soal nilai-nilai kebaikan. Bahkan bila Anda mengajarkan manusia, ya itu berasal dari Anda sebut dengan konsep moral ketuhanan, tetapi kadang nilai-nilai yang itu bertentangan dengan hati nurani, manusia bisa menolaknya, ya, walaupun tidak dengan terbuka, tetapi di dalam dirinya itu ada rejection, ya, menolak, ya, menolak bahwa itu tidak benar, gitu. Jadi akal budi itu semacam tuntunan moral yang paling bisa dikenali oleh diri sendiri. Nah, dan ini diwariskan secara turun-temurun, ya. Ada oknum misalnya memanipulasi, ya, ajaran konsep ketuhanan, ya, konsep moral, keagamaan, ya. Ada oknum untuk mengeksploitasi itu untuk kepentingan diri sendirinya. Kita manusia dengan hati nuraninya, ya, itu bisa menolak. Makanya tidak semua ajaran konsep-konsep moral yang katanya berasal dari agama itu bisa diterima oleh manusia, bisa dijalankan 100%. Manusia selalu memberikan penafsiran terhadap nilai-nilai yang datang dari luar, yang itu filternya adalah hati nurani. Nah, jadi budi yang di luar diimplementasikan di masyarakat disebut budaya. Budi yang ada di memori, di gen manusia, ya, disebut hati nurani, ya. Nah, jadi begitulah budi muncul di dalam diri manusia, Homo sapiens, ya. Maka saya harapkan saudara-saudara pemirsa
selalu berpegang pada hati nurani. Ya, karena itu dikumpulkan selama manusia hidup beribu-ribu tahun, mungkin beratus-ratus ribu tahun dia dikumpulkan tanpa kita sadari ya. Kita lahir dengan nilai-nilai itu. Apakah kepada hewan itu ada? Nanti saya lihat sebagian hewan mempunyai itu ketika dia menolong hewan lainnya. Ada rasa belas kasih di situ. Ya. Kemudian kita akan membahas emosi. Ya. Ini menarik. Menurut beberapa sumber, emosi, naluri, insting itu berada di alam bawah sadar. Bagaimana emosi ini bisa muncul? Apapun properti manusia, ya, Anda harus ingat ini. Satu hal yang penting kali saya ulang-ulang, apapun properti dari manusia itu, emosi, akal, budi, ya, itu adalah alat untuk manusia bisa survive. Nah, ini tidak ada alasan lain selain itu. Karena kehidupan selalu membutuhkan survivalitas spesies. Apapun makhluk hidup itu, dia tidak ingin mati, punah, hilang, ya. Dia akan bereproduksi jika dia tidak bisa hidup selamanya, dan dia akan mempertahankan dirinya dengan segala cara, imunitas, daya tahan tubuh, ya, itu bagian dari survivalitas. Antibody yang dikembangkan oleh tubuh manusia, hewan, tumbuhan, itu semua bagian dari survivalitas, termasuk emosi. Emosi itu termasuk survivalitas, cara manusia spesies melakukan survival, ya, adaptasi. Bagaimana bisa ada emosi? Ya, emosi itu bukan marah, ya. Saya emosi, bukan. Emosi itu semua emotikon, ya, yang seperti marah, senang, bahagia, itu disebut emosi. Ya, fitur-fiturnya ada marah, sedih, kecewa, itu semua emosi. Bagian dari survivalitas spesies, terutama manusia. Jadi bagaimana dia terbentuk? Dasarnya awalnya dahulu adalah pikiran, akal, kesadaran, ya, seperti marah, ya. Contohnya emosi marah. Marah itu bagian dari akal, ya, tetapi dia sudah dibuat lebih mudah diakses, ya, oleh otak atau tubuh manusia. Jadi awalnya itu akal. Ketika spesies diganggu, ya, diganggu lingkungan, areanya, anaknya, ya, itu akal melakukan kewaspadaan, ya, memikirkan bagaimana melakukan reaksi terhadap predator atau spesies yang mengganggu dirinya. Ini akal dahulu.
dimulai. Bagaimana itu mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya dari luar. Itu dipikirkan dahulu. Kemudian ya, ini dikelompokkan. Respon itu dikelompokkan. Ya, dibuat semacam shortcut di kepala kita untuk bisa mengakses emosi marah ini. Jadi akal tidak perlu lagi memprosesnya secara berlama-lama. Ya. Otak manusia, akal kita menciptakan shortcut yang ini bisa langsung mengakses emosi marah, fitur marah ini, ya, supaya spesies itu bisa melakukan perlawanan atau semacam pertahanan terhadap spesies atau spesies yang mengganggu kenyamanannya. Marah. Dengan marah itu apa yang terjadi? Marah itu mengakibatkan darah lebih cepat mengalir, ya. Adrenalin muncul memicu kesiapan tubuh, ya, untuk melakukan reaksi cepat. Dengan cepatnya darah mengalir ke otot, mempersiapkan pertahanan, ya. Makanya kalau Anda marah, Anda sering lambung Anda bermasalah karena aliran darah yang ke lambung itu digunakan di otot, ya. Berapa hormon dipersiapkan untuk melakukan gerakan cepat jika ada situasi yang membahayakan spesies tertentu. Nah, jadi awalnya akal yang merancang itu, tetapi dalam kondisi yang tertentu akal tidak mungkin digunakan. Otak manusia memerlukan shortcut untuk mengakses emotikon marah itu supaya bisa melakukan perlawanan, pertahanan. Tidak bisa berlama-lama. Ini kenapa muncul supaya spesies itu bisa survive, ya, bisa survive. Nah, jadi marah itu, emosi marah itu awalnya dipikirkan dari akal. Jadi berbagai, ya, shortcut diciptakan, dibuat oleh akal, kemudian dirancang untuk survive. Marah, sedih, ya, kecewa itu bagian dari akal supaya lebih mudah melakukan perlawanan ataupun pertahanan, ya. Kemudian marah ini disimpan di memori, atau saya kurang paham mungkin di otak manusia bagaimana shortcut marah, emosi yang lain itu dirancang di sana, ya. Tapi awalnya ini akal. Banyak emosi-emosi yang lain dirancang oleh akal kita untuk bertahan hidup, ya. Contohnya takut. Nah, takut ini juga bagian dari fitur emosi, ya, yang berguna untuk pertahanan diri, untuk melakukan respon bila ada ancaman. Nah, jadi dengan takut itu spesies bisa menghindari bahaya, ya. Misalnya ada pengembara yang bertemu kawanan serigala, ya. Ini akal memikirkan bagaimana serigala itu. Mungkin awal sekali manusia yang bertemu serigala tidak takut, dia melawan atau mendekati kelompok serigala. Kemudian serigala itu memberikan respon yang membuat manusia itu terluka atau bagaimana. Kemudian otak akan merancang shortcut untuk takut.
Begitu otak merancang shortcut untuk takut, hormon-hormon dalam tubuh kita juga menciptakan respon yang cepat untuk memunculkan rasa takut. Jadi begitu manusia yang lain ketemu serigala, anak dari pemburu yang pertama itu bertemu serigala, dia akan takut. Dia tidak akan mau mendekati serigala itu. Dia akan menjauh jika dia sendiri supaya dia survive. Nah, begitulah ya. Untuk emosi dan budi ini ya, yang hati nurani, budi yang di dalam diri manusia disebut hati nurani, emosi memang tidak akan selesai kita bahas hari ini. Ya, kita akan sambung pada episode yang berikutnya. Oleh karena itu saya sangat berharap ya teman-teman memberikan masukan pada saya. Ini betul-betul channel diskusi ya, bukan interorganisasi ya, bukan dogmatisasi, tidak, diskusi ya. Saya menerima semua ide-ide ya, ide-ide pemikiran baik yang berasal dari pemikiran saudara, pemikiran dari orang lain ya, ide-ide dari orang lain kita diskusikan. Ini channel untuk saling belajar, berbagi pengetahuan ya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Saya ucapkan salam Tuan Jenggot, salam sehat, salam sukses. Anda tidak bisa sukses kalau Anda tidak sehat ya. Jaga kesehatan saudara-saudara. Sukses hanya bisa diraih dengan tubuh yang sehat, baik jasmani maupun pikiran, mentality saudara-saudara. Mental yang baik akan melahirkan sukses yang hebat. Terima kasih. Salam sejahtera.